Mana yang diinfokan BMKG pada hari ini bahwa terdapat bibit siklon tropis 95B yang menguat, dan BMKG memberikan informasi kesiapsiagaan waspada cuaca ekstrim di Aceh dan sekitarnya. Dan tentu pada hari ini BMKG memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara detail terkait dengan dampak yang bisa diakibatkan oleh bibit siklon ini, dan kita langsung saja mendengarkan Pak Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk bisa memberikan pesan kunci serta dampak-dampak yang bisa ditimbulkan, dan khususnya untuk wilayah yang memang terdampak terkait dengan bibit siklon tropis ini. Dan kami persilakan Pak Kaban untuk bisa memberikan penjelasan secara lebih detail. Baik, terima kasih Pak Taufan. Selamat siang rekan-rekan media yang hadir secara luring di Multi Hazard Early Warning System Center di Kemayoran, Jakarta, maupun yang hadir di media Zoom. Saya akan menyampaikan siaran pers dari BMKG terkait bibit siklon tropis 95B yang menjadi siklon tropis Senyar di Selat Malaka. BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center TCWC Jakarta menginformasikan perkembangan terkini dari bibit siklon tropis 95B yang terus menunjukkan dinamika sejak pertama kali teridentifikasi pada Jumat 21 November tahun 2025 pukul 1 waktu Indonesia Barat di Selat Malaka, tepatnya di perairan timur Aceh. Sejak kemunculan awal dari sistem ini, BMKG secara konsisten melakukan pemantauan intensif disertai penyampaian analisis serta peringatan dini potensi cuaca ekstrim kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui seluruh kanal komunikasi resmi BMKG sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko di wilayah yang berpotensi terdampak. Berdasarkan analisis atmosfer per hari ini, Rabu 26 November tahun 2025 pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, sistem tersebut telah mengalami intensifikasi dan resmi berstatus sebagai siklon tropis Senyar yang saat ini terpantau berada di perairan Selat Malaka bagian timur Aceh. Siklon Senyar terpusat di sekitar 5 derajat lintang utara dan 98 bujur timur dengan tekanan udara minimum di pusat mencapai 998 hektopascal. Kecepatan angin maksimum di sekitar sistem dapat mencapai hingga 43 knot atau 80 km per jam, dan sejak 6 jam terakhir, siklon ini bergerak ke arah barat menuju wilayah daratan Aceh dengan kecepatan pergerakan sekitar 10 km per jam dan memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif di wilayah sekitarnya. Yang perlu kita pahami bersama terkait dampak, yaitu dampak sistem terhadap kondisi cuaca di Aceh dan Sumatera Utara diprediksi signifikan, dengan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim yang dapat disertai angin kencang. Awan hujan yang terbentuk semakin intensif dipengaruhi oleh suplai uap air di perairan hangat Selat Malaka, serta peningkatan konvergensi angin di bagian utara Sumatera. Dalam 6 jam ke depan, siklon tropis Senyar diprediksi terus bergerak mendekati pesisir Aceh dan memiliki kemungkinan melakukan pendaratan atau landfall, dan dalam 6-24 jam ke depan diperkirakan akan terus bergerak ke arah barat dan barat daya, serta berinteraksi dengan daratan. Sistem diperkirakan akan melemah secara bertahap. Namun, cuaca ekstrim tetap berpotensi terjadi sebagai dampak lanjutan, sehingga potensi dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, tanah longsor harus tetap diwaspadai terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan sekitarnya sekitar 2 hingga 3 hari ke depan. Dalam 24 jam ke depan, siklon tropis Senyar bergerak ke arah barat dan barat daya dan masih di daratan Aceh dengan kecepatan 4 knot atau 7 km per jam
Sedangkan dalam 48 jam ke depan, siklon tropis Senyar diperkirakan akan menurun intensitasnya menjadi depresi tropis. Adapun siklon tropis Senyar ini memberikan dampak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrim dan gelombang di wilayah Indonesia, yaitu yang sangat penting dan perlu kita catat bersama. Yang pertama adalah terjadi hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Yang kedua, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Sumatera Barat dan Riau. Yang ketiga, angin kencang di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau. Keempat, gelombang kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah Selat Malaka bagian tengah, perairan Sumatera Utara, dan perairan Rokan Hilir. Yang kelima, gelombang kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter di wilayah Selat Malaka bagian utara, perairan Aceh, dan Samudra Hindia Barat Aceh hingga Nias. Sehubungan dengan adanya potensi cuaca ekstrim ini, BMKG menghimbau pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi banjir, banjir pesisir atau rob, tanah longsor, hingga pohon tumbang akibat angin kencang. Nelayan dan pelaku transportasi laut diminta memperhatikan kondisi gelombang tinggi yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, terutama di wilayah Selat Malaka dan sekitarnya. Masyarakat diharapkan tetap tenang, namun terus memantau informasi resmi BMKG serta tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. BMKG melalui TCWC Jakarta akan terus melakukan pemantauan intensif dan memperbaharui informasi siklon tropis Senyar ini sesuai kondisi terbaru atmosfer. Demikian siaran pers dari BMKG, saya kembalikan kepada Pak Taufan. Baik, terima kasih Mas Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan yang disampaikan Bapak Kepala bahwa siklon tropis Senyar ini muncul di area monitoring wilayah TCWC Jakarta, namun untuk area of responsibility-nya adalah bagian dari India, sehingga memberi namanya Senyar dari 95B. Kemudian yang perlu ditekankan adalah dampak pada saat pembentukan, di mana pembentukan akan menyebabkan terjadinya angin dengan kecepatan 34 knot atau lebih. Kemudian curah hujan itu juga akan meningkat seiring dengan siklon tropis ini menjadi matang. Dan harapannya bahwa masyarakat dapat melakukan mitigasi di wilayah-wilayah yaitu di sebelah barat, karena siklon tropis ini akan bergerak dari sebelah timur Aceh menuju ke sebelah barat dan akan menyeberang ke laut India. Dan ini wilayah yang akan dilalui di wilayah darat tentunya akan menimbulkan kerusakan ataupun dampak hujan lebat dan angin kencang. Demikian Pak Taufan yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi Bidang Meteorologi. Pak Baik, mohon izin Pak Kepala menyampaikan penjelasan. Jadi siklon tropis Senyar ini pada waktu pembentukan bibit dia berasal dari utara dan sebelah dari Malaysia ya. Jadi pada waktu tanggal 21 yang lalu dia pembentukan masih 95B dan ini akan bergerak menuju Aceh dan nanti akan menyeberang ke Samudra Hindia. Nah, energinya itu yang diambil adalah energi dari laut hangat dan inilah yang menyebabkan dampak kerusakan di Malaysia kemarin. Namun belum disebut sebagai siklon tropis Senyar karena pada waktu itu tekanan sudah belum mencapai di bawah 1000 milibar. Jadi hanya kecepatan anginnya yang sudah mencapai 34 knot. Kemudian bagaimana cuaca yang dampaknya di bagian Jawa dan lain sebagainya. Karena ini berada di wilayah utara, tentunya untuk Jawa itu adalah wilayah selatan, lebih didominasi oleh cuaca dari awan-awan konvektif yang memang tumbuh dari Samudra Hindia sebelah selatan Pulau Jawa. Karena kita lihat saat ini adalah ada dampak daripada seruakan Siberian, seruakan dingin dari Siberia itu akan masuk wilayah Indonesia dan ini angin monsun Asia. Demikian.
Cukup Mas Yudi? Atau masih ada yang mau ditambah? Mungkin untuk hujan besar seperti di Sumatera tidak terjadi. Baik, untuk curah hujan di wilayah Sumatera saat ini sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Misalkan pada minggu yang lalu kita Tapanuli Tengah, kemudian kita juga di sekitar Aceh itu sudah terjadi curah hujan dengan tingkatan hampir 290, bahkan ada yang 310 di data BMKG, dan itu cukup ekstrim ya. Kan dari sisi ukuran curah hujan kita 150 mm per hari dan lebih, itulah dampak ekstrim.